Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma nawwir qulubana Amin. bi hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa Amin. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Amin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita alhamdulillah saya juga bisa berjumpa lagi, membaca lagi dengan Bapak Ibu semua setelah insyaallah mungkin beberapa pertemuan 1 bulan lebih, karena ada amanah mendampingi jamaah haji. Alhamdulillah saya bersama jamaah membagi kita dalam keadaan Doa dan harapan. Amin. Ada warga sini juga namanya Pak Leo, ya, ikut di jemaah kami kemarin Rabu yang lalu baru kembali ke tanah air. Baik, kita akan melanjutkan ngaji kita tentang tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa. Kita masuk dalam bab-bab tentang Doa dan harapan. al-kalam, fudulul kalam atau berlebihan dalam perkataan, ya. Berlebihan dalam ucapan yang itu menjadi asbabun maradul qalbi, sebab-sebab yang menyebabkan sakitnya hati. Sudah kita bahas sebelumnya dua tentang al-kalam, di mana yakni atau ucapan yang tidak ada manfaatnya. Yang pertama adalah al-ghibah, yang kedua adalah al-kalam fi ma la yakni atau perkataan yang ada manfaat, yang kedua adalah ghibah, yang ketiga kita akan bahas bahaya berikutnya dari lisan, yaitu an-namimah atau adu domba, atau bahasa lainnya menghasut, bukan hasad, menghasut bahasa Indonesia. Ini adalah dosa yang ketiga atau potensi perbuatan lisan yang ketiga. Di dalam Al-Quran istilah namimah ini ada dalam surat Al-Qalam, ya. Hamazin masyadin binamim. Mereka adalah orang-orang yang suka mencela dan kemana-mana suka menghasut orang lain. Dari itu Ustaz, doa. Sudah. Doa. Baik. Terakhir doa itu. Itu apa? Doa dan harapan itu loh Ustaz. Iya. Ya. Istighfar terus. Baik. Yang istighfar itu ya. Sudah lewat jauh berarti ya. Maaf. Jadi berarti kita sudah masuk bab asbabun hayatul qalbi, sebab-sebab hidupnya hati. Nah, kita sudah Al-Quran, baca Al-Quran sudah, sudah istighfar sudah ya. Ya. Doa jangan. Doa. Ya. Wa idza sa'al. Doa. Ya. Oke, baik. Kita geser. Jadi kita sudah membahas sebelumnya sebab-sebab sakitnya hati. Terus kemudian kita bahas bab berikutnya adalah sebab-sebab hidupnya hati.
Ada beberapa yang sudah kita bahas, yaitu zikrullah azza wa jalla, berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah tilawatul Quran atau membaca Al-Quran. Yang berikutnya adalah istighfar. Ya, saya baru ingat ya, istighfar yang sudah kita bahas terakhir kemarin sebelum kita libur, tentang keutamaan istighfar. Sudah banyak saya sebutkan dalam kitab ini, dan mungkin ulama-ulama lain itu istighfar itu sudah masuk dalam kerangka zikir. Akan tetapi dalam kajian tazkiyah ini istighfar dipisahkan, karena istighfar ini adalah zikir khusus yang memang memiliki banyak keutamaan. Keutamanya sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Banyak perintah Allah, kemudian kebiasaan Nabi. Lalu yang paling menjelaskan adalah etika hubungan kita kepada Allah, itu yang paling diinginkan adalah hubungan kita merasa lemah dan butuh kepada Allah, dan itu terwakilkan oleh ucapan istighfar. Baik, sekarang kita bahas berikutnya tentang doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila bertanya kepadamu hambaku tentang aku, fa inni, maka sesungguhnya aku qaribun, adalah dekat. Ujibu, aku mengabulkan da'watad da'i, doanya orang yang berdoa, idza da'ani, ketika dia berdoa kepada falyastajibu li wa yu'minu. Nah, ibu bapak sekalian dirahmati Allah, ayat ini memberikan penegas bahwa siapapun yang berdoa kepada Allah SWT, asal syarat-syarat yang terpenuhi, maka dia akan Allah janjikan pengkabulan doa tersebut. Sebentar, saya ya. Jadi pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Makanya dalam sebuah hikmah al-hikam itu begini, idza atlaqo lisanaka liddu'a, kalau Allah memunculkan lisanmu untuk meminta kepada Allah SWT, fa'lamu, maka ketahuilah bahwa Allah akan, berarti Allah sedang menyiapkan pemberian kepada kita. Jadi kalau Allah memudahkan lisan Bapak Ibu ini, kok keluar dari lisan ini, ya Allah, tolong beri jalan keluar dalam hidup saya. Ya Allah, beri saya, karuniakan kepada saya anak yang soleh. Kok keluar ngomong itu, dan itu menurut jenengan enteng saja, karena mungkin sampai sama saya sering ngomong itu ya. Tapi sebenarnya kata kita saja enteng, tapi sebenarnya itu kalau diukur dengan orang-orang yang orang kafir, orang-orang yang tidak percaya doa, orang-orang yang lisannya lupa berdoa, ngomong kayak begitu itu berat, butuh hidayah. Lah kok dengan dan saya, kok dimudahkan lisan kita melepas ucapan itu, yaitu meminta kepada Allah tentang satu hal, maka berarti sesungguhnya Allah itu sedang menyiapkan pemberian kepada kita. Ya. Karena ibu bapak sekalian, ya, jadi konsepnya begini. Dunia ini selalu pola yang dibentuk oleh Allah SWT yang menciptakan dunia itu adalah pola sebab akibat. Selalu ada sebabnya. Ya. Semua selalu ada sebabnya. Kalau di akhirat mungkin tidak dulu, tidak pakai sebab. Tapi kalau di dunia ini ada sebabnya.
Nah, sebabnya itu ada dua. Ada yang sebabnya umum, ya, yaitu yang bisa dijangkau dengan akal atau ta'akuli. Ya. Yaitu apa? Sebab-sebab yang sifatnya ikhtiari, usaha. Oh, kalau kaya ya karena usaha. Kalau sembuh ya karena berobat. Tapi ada yang sifatnya adalah tentang keimanan, tentang imannya. Yaitu apa? Kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi itu diawali oleh doa kepada Allah. Semua diawali oleh doa. Semuanya diawali oleh doa. Jadi makanya kalau ada terjadi sesuatu pada kita hari ini, seperti hari ini, ya, sunnatullah pasti ada doa yang mengawali terjadinya kita itu, kemudian senang ngaji, senang ibadah, ya. Dulu ya Allah dewe ngomongane hari maksiat, terus kok jadi tobat, Tuhan biasa ke masjid, ya Tuhan yang jadi biasa ke masjid. Itu tidak bisa serta-merta, selalu ada diawali oleh doa. Doa siapa? Mungkin doa kita, mungkin doa orang tua kita, mungkin bukan orang tua kita tapi mbah kita, mungkin mbah kita. Pokoknya selalu ada doa dalam setiap kebaikan yang terjadi kepada kaum muslim. Itu asbabnya selalu di situ. Makanya Sayyidina Umar itu berkata, saya itu tidak pernah takut doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Saya tidak pernah khawatir. Yang saya khawatirkan adalah saya lupa berdoa kepada Allah. Jadi kalau di dalam itu tidak lupa doa, ya, dimudahkan oleh Allah untuk bisa berdoa, sudah selesai. Berarti Allah sedang menyiapkan, kata Nabi, satu di antara tiga hal. Satu, dikabulkan sesuai permintaan, ya, betul. Kemudian atau diganti dengan yang lebih baik, atau yang ketiga ditabungkan berupa pahala di akhirat. Itu toh. Berarti kan pasti dikabulkan, cuma bentuknya satu di antara tiga. Makanya kalau sudah berhasil berdoa, hati dimudahkan untuk khusyuk, lisan kalau hati bisa khusyuk, itu dari kafatul kabir, itu adalah kemenangan keuntungan yang besar. Jadi kalau nunggu saja, makanya saya beliau ya, karena doa itu bentuk pengkabulannya berapa tiga ya, sesuai atau lebih baik, atau nanti diganti dibalas di akhirat berupa ampunan dan tambahan. Nanti di akhirat itu banyak orang yang nyesel kenapa ya, doanya banyak dikabulkan di dunia sehingga stok pengkabulan di akhiratnya sedikit. Jadi kan Ustaz Muslimin nanti di akhirat menghadap Allah itu tiba-tiba beliau dapat pahala yang beliau tidak sadar, ini pahala dari mana? Kata Allah, ini pahala dari doamu yang dikabulkan ketika hidup dunia. Ustaz Muslimin jawab, ya Allah tahu gitu sampai kau usah dikabulkan, ya Allah doa dari dunia. Tahu yang apa yang begini? Gimana? Pilih mana kan? Pilih dikabulkan di dunia apa? Dua-duanya. Ya itulah kita. Dua-duanya. Untuk kita baca yang lain. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian dalam keadaan tadarru', dalam keadaan merendah, wa khufyatan dan pelan-pelan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Semuanya Allah tidak menyukai orang yang berdoa. Nah, ini salah satu adab ketika berdoa kepada Allah. Dalam keadaan tadarru, dalam keadaan lemah dan merasa butuh kepada Allah. Jangan keras-keras, jangan teriak-teriak. Kalau misalkan berzikir, kalau kita zikir dijaharkan itu, ya sound saja yang bunyi, tapi yang komando itu jangan yang begitu. Doa juga jangan saja. Ya innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka yang menunjukkan rasa. Wa qala rabbukum
rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, ini ayat tentang perintah. Ayat ini dipisah ya. Ud'uni dan astajib lakum. Jadi ulama itu luar biasa membaca kaidah Quran. Wa qala rabbukum ud'uni itu fil amr. Berdoalah kepada. Itu perintah. Perintah ya. Bukan kaitannya sampean karena lagi butuh ayo doa ke saya bukan. Kalau kita kan kalau memahaminya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya aku penuhi. Oh, kalau saya ingin dipenuhi saya harus berdoa. Bukan gitu. Maknanya ud'uni itu tersendiri fil amr. Suruh berdoa udah. Bukan soal nanti sampean dan saya akan dikabulkan, akan diberi kelapangan. Bukan soal itu. Doanya sendiri adalah perintah. Ud'uni, beritalah saya. Nah, bonusnya astajib. Kalau udah astajib, ya tidak apa-apa. Mau itu tetap perintah. Tetap dilakukan. Apalagi dapat bonus mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa doa itu menjadi perintah? Nah, ini Bapak Ibu ya, hubungannya. Coba kita ukur-ukur sendiri. Cara kita berdoa sekarang ini formalitas atau masih tetap dalam keadaan tadarrur wa khufyah kalau lagi berdoa. Kalau formalitas itu ya ngangkat tangannya wis males ya, ditempel nang paha Kenapa? Kita lihat ya, ancaman dari Allah atau peringatan dari Allah SWT. Kalau orang itu jarang berdoa atau tidak pernah berdoa, Allah nyindir di ayat lanjutannya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Sayadkhuluna jahannama dakhilin. Sesungguhnya orang yang mereka menyombongkan diri dari beribadah kepada, dari tunduk kepada, tidak mau tunduk kepada Allah SWT, saya dahulu jahannam dakhilin. Kami akan masukkan mereka semua ke dalam neraka jahanam. Nah, mafhum mukhalafahnya apa? Kaitan dengan ayat awal ini ya, doa apa hubungannya dengan lanjutan ayat tentang sombong. Ini menjelaskan bahwa ya, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah SWT, yang tidak mau meminta kepada Allah SWT, ya, padahal dia punya kebutuhan dalam hidupnya, ya, padahal dia ada urusan-urusan diselesaikan, dia lebih sibuk mengandalkan kemampuannya, mengandalkan kekuatan dirinya, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan relasinya, sampai lupa berdoa kepada Allah. Itu disinyalir ada tanda-tanda biji kosong. Jadi doa itu bukan hanya soal supaya kita terkabulkan, tapi adalah cara kita untuk memastikan diri kita tidak ada sifat sombong di hadapan Allah. Makanya Allah senang, diminta itu Allah senang. Ya. Kalau beda dengan manusia, saya itu kalau dimintai mungkin sekali oke, 2 kali roto oke, 3 kali rapatnya oke, 4 kali boleh oke, masa terus. Tapi kalau Allah tuh makin sering kita minta, Allah senang. Kenapa? Ini menunjukkan sang hamba ini menjalankan etika yang benar, bahwa merasa butuh itu kepada Allah, tidak kepada orang lain. Makanya hubungannya begitu ayatnya. Ya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Orang yang dia itu menyombongkan diri. Siapa yang menyombongkan diri? Ya, yang dimaksud adalah salah satu dari orang yang malas doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi makanya ketika ya, ayat ini turun, ketika Allah SWT menurunkan ayat ini pada Rasulullah surat Al-Fir 60, qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin.
Maka kemudian Nabi kemudian bersabda setelah ayat ini turun kepada beliau, doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah, atau doa itu adalah inti dari semua ibadah. Ya, semua ibadah itu intinya itu adalah Anda sedang meminta kepada Allah SWT. Makanya sama kayak ucapan-ucapan ini kayak seperti orang haji itu kata Nabi, al-hajju Arafah. Ya. Haji itu adalah intinya Arafah, wukuf di Arafah. Padahal wukuf di Arafah itu aktivitas tak apa-apa itu. Ya. Jadi sesuatu yang secara zahir tampak tidak ngapa-ngapain, ya, lalu akan tetapi oleh Allah SWT diletakkan posisinya kata Nabi itu yang paling utama, ya, bukan karena zahirnya, tapi karena dalam wukuf di Arafah orang menyendiri itu, di situ ada aktivitas kesibukan tafakkur, kesibukan doa, kesibukan zikir. Ya, bandingkan dengan rukun yang lain, lempar jumroh, ya. Saya itu kalau naik mobil itu sekali jalan ke tempat jumroh itu 4 kilo, baliknya 4 kilo, ya, 8 kilo. Besok berangkat lagi 4 kilo, balik 4 kilo. Besok Taman Sani berangkat 4 kilo, pulang kalau usah. Tapi aktivitas fisik yang melelahkan kayak itu kalah oleh aktivitas yang cuma duduk-duduk. Tapi bukan hanya duduk-duduk, orang muda itu hatinya itu sibuk pada Allah SWT. Sampai Allah SWT itu berkata, ya, Ja'uni abdi khubzan sudsan. Lihat, ya, kata kepada Allah, kepada malaikat lihat hamba-hamba ini, mereka datang kepada dalam keadaan lelah, ya, kumus semua orang jalan, kecuali yang VIP begini, kumus semua, ya, gak mandi, gitu, ya. Terus kepada Allah, ishhadu astaghfirullah, saksikan aku ampuni semua dosa-dosa. Nah, al-hajju hajar. Nah, kalimat yang sama Nabi juga bersabda, ad-doa huwal ibadah. Doa itu inti semua ibadah. Maksudnya inti dari semua ibadah apa? Semua amal-amal yang kita lakukan, entah itu baca Quran, zikir, sholat, itu ruhnya, isinya dari amal yang itu semua adalah di hati kita. Itu harus ada roja atau harapan atau doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat sepi dari roja, dari harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seakan-akan sholat itu sudah kehilangan ruh. Makanya kata Nabi, doa boleh inti dari seluruh ibadah adalah doa. Betul lah, betul. Kita haji itu orang itu mau apa, meskipun belum berdoa, ya mereka mungkin tahu saya, mereka sedang ada yang mereka harapkan dari Allah. Kita di sholat maghrib tadi itu meskipun belum berdoa, ada yang sesuatu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika harapan itu kita bawa dalam sholat kita, meskipun tidak terucap lewat lisan, tapi memenuhi seluruh hati kita, sedangkan lisan kita diisi dengan bacaan-bacaan yang memang disunahkan dan diwajibkan di dalam sholat, itu menunjukkan kekhusyuan sholat kita. Jika di hati dipenuhi harapan doa. Wal ibadah dia tadallil wal khudu' wa du'a izharu faqra wa hajatun wa tadallilu min al-abdil faqir ad-dha'if alladzi lam yamliku li nafsi darran wa la naf'an illa Allah azza wa jalla. Karena saat seseorang itu berdoa, Allah itu senang, ya. Kalau kita kan waktu doa senang dikabulkannya, betul enggak? Kalau Allah itu senang lihat kitanya itu, senang lihat kita doa itu. Nah, para alim itu lebih mengutamakan senangnya Allah saat kita senangnya Allah daripada senangnya dirinya sendiri. Makanya orang-orang alim, orang-orang yang arif itu
itu dia pakai doanya itu untuk menyenangkan Allah. Kalau kita kan level umum itu doa untuk menyenangkan diri kita supaya nanti kita memperoleh apa yang kita cinta. Nah kalau orang-orang itu naik level, mereka itu ingin menyenangkan Allah dengan menunjukkan kefakirannya, kelemahannya, rasa butuhnya. Ya. Karena dalam doa itu bisa kita hadirkan, menghadirkan. Maka kita insya Allah akan bebas dari korbanan itu setiap sholat doa, dalam beberapa waktu doa, mau berangkat kemana doa perjalanan, ya, kemudian saat dengan musafir ada ingat tentang utama musafir doa lagi, ya. Kayak Nabi Ibrahim itu yang doa paling banyak di Al-Quran doanya siapa? Doanya Nabi Ibrahim. Pas lagi dapat nikmat doa, pas lagi meninggalkan anaknya di Mekah doa lagi, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzin tabaitikal muharram Rabbana lillahi shalah. Jadi Nabi Ibrahim itu memanfaatkan momen-momen tidak enaknya beliau pakai untuk berdoa. Rabbi ja'alni muqimas sholati, itu Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin, itu Nabi Ibrahim. Makanya anaknya soleh-soleh semua keturunan ini karena banyak doa. Baik. Watadalliluna bil faqir dhaif alladzi lam yusqit dan itu menunjukkan betapa doa itu meskipun jenengan itu tidak mengatakan engkau maha kaya ya Allah, engkau yang mengatur segalanya, meskipun kita tidak mau kayak gitu, saat kita berdoa itu sudah satu paket kita menyatakan ketauhidan kita kepada Allah, menguatkan akidah kita bahwa Allah itu yang mengatur segalanya. Buktinya apa? Ya buktinya ya karena itu kita berdoa. Makanya doa itu sangat dianjurkan. Baik. Wa haqqaqu lahum jami'a rabbahum la yanqus ma indahu. Karena sudah jelas apa yang kita miliki itu pasti hilang, pasti berkurang. Yang muda tidak akan muda terus, pasti akan tua. Yang sehat tidak akan sehat terus. Dan yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'indakum yanfad wa ma'indakum baq. Yang ada di sisi kalian itu pasti hilang, dan apa yang di sisi Allah itu pasti kekal. Baik. Ada hadis lain dari Abu Hurairah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu man lam yas'alullah yaqdabu alaihi. Maka barang siapa kata Rasulullah yang dia itu tidak pernah minta kepada Allah, maka Allah murka kepada orang tersebut. Murka. Kalau kita kan kalau ada orang butuh uang terus ternyata bukan rumah kita yang didatangi tapi rumahnya tetangga sebelah kita kan alhamdulillah itu aku yang dipahami, ya kan? Kalau Allah itu sekali lagi ya, kalau ada orang kata Nabi mal innahu man lam yas'alullah yaghdhabu alaihi. Barang siapa yang dia itu tidak minta kepada Allah, tidak pernah minta kepada Allah, tidak pernah berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepada orang tersebut. Makanya Allah perintahkan ud'uuni astajib. Dalam hadis lagi Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah hayyun karim yastahyi idza rafa'a ar-rajul yadayhi ayyarudduhuma safran jaibatayn. Sesungguhnya Allah itu maha hidup, maha agung, dan Allah itu malu ketika ada seseorang mengangkat kedua tangannya lalu dia kembali dengan tangan kosong. Allah itu malu kalau sampai itu sama saya ngangkat tangan minta ke Allah, setelah itu alhamdulillah terus lalu kita itu pergi selesai doa itu kemudian Allah tidak memberikan apa-apa, cuma
La ta'jazu fi du'a fa innahu la yahliku ma'a du'ai ahadan. Janganlah kalian malas dalam berdoa, ya. Janganlah kalian itu malas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dia la yahliku ma'a du'a ahadan, karena Allah itu tidak pernah bosan atas doa kalian semua. Jadi malas itu yang saya contohkan tadi itu, Pak. Angkat tangannya koyo upload. Ngomong amin aja sambil koyo rotok yang gelap karena kesuwen iya ini mau doa. Amin. Ada kayak gitu, Pak. Itu tuh kalau Ustaz pengertian betul-betul maksudnya. Janganlah kalian berdoa dalam keadaan malas, karena sesungguhnya Allah SWT itu ya, tidak akan menyanyikan doa sedikit. Maka kita harus sungguh-sungguh dalam berdoa. Dalam hadis lain Nabi melarang janganlah kalian itu ya, terburu-buru dalam berdoa. Segini, sesungguhnya setiap doa itu dikabulkan oleh Allah SWT ya, selama orang itu tidak membatalkan doa. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasul, masa ada orang habis doa membatalkan? Oh ada, kata Nabi. Siapa mereka yang mungkin doanya itu? Adalah mereka yang setelah habis berdoa, lalu karena merasa belum dikabulkan, terus dia bilang, oh doaku tidak dikabulkan. Oh, Allah tidak segera mengabulkan doa saya. Nah, itu saat itu langsung coret. Makanya kita ini jangan sampai meng-cancel doa kita sendiri. Karena Allah sendiri sudah menjamin akan dikabulkan doa. Dan jangankan kita itu ahlul iman, orang yang sedang diuji, berdoa di tempat mustajab. Nah, orang kafir saja loh Bapak Ibu sekalian. Orang kafir saja meminta atau menuntut dalam hatinya, tidak tahu nuntut siapa, nuntut, mudah-mudahan orang, misalkan dia terzolimi, atau dia mudah-mudahan orang ini dapat balasannya, itu didengar keluhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita yang baik, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya dua minggu lagi kita bahas ada berdoa. Saya ingin membahas beberapa hikmah ya. Sudah saya sebutkan tadi doa. Hikmah pertama, doa itu poinnya pasti dikabulkan atau diganti dengan yang lebih baik. Itu pasti. Makanya sampai itu sama saya itu ucap syukur itu saat habis berdoa atau saat dikabulkannya doa. Ayo. Saat waktu dikabulkan, wah ternyata doa saya setahun yang lalu terwujud, wah itu harus alhamdulillah ya. Atau saat berdoa, waktu jangan minta. Kebanyakan kalau sudah terwujudnya. Tapi kita itu kan menutup doa itu selalu ditutup alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Afdalud doa apa? Sebaik-baik doa kata Nabi apa? Alhamdulillah. Kata Nabi itu sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Itu menunjukkan alhamdulillah itu wujud syukur kita kepada Allah. Nah, kalau dibawa kembali kepada ayat-ayat tadi, dalil-dalil tadi, ya, bahwa ketika kita dimudahkan berdoa, berarti Allah sedang menyiapkan satu perkara yang baik untuk kita. Berarti alhamdulillah itu mestinya habis berdoa. Sebaliknya, dengan itu istighfar itu saat kapan? Saat kita itu gagal khusyuk dalam berdoa. Mainan HP sebelah doa, sebelah doa belum sampai kan. Terus ada sebelah saya lagi doa, saya sibuk HP. Jangan-jangan memang kita terhalang dari berdoa kepada Allah. Itu nomor satu. Nomor
kedua hikmahnya, doa itu adalah ibadah dan ubudiyah. Doa ibadah, doa itu ibadah. Sekaligus satu paket dengan ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Sifat, menunjukkan sifat lemah dan butuh. Salah satu-satunya cara untuk jenengan itu menunjukkan saya ini butuh ke Allah, itu ya tidak ada cara kecuali dengan doa. Seperti yang saya bilang tadi, orang-orang alim, orang-orang arif billah itu dia suka berdoa itu bukan karena banyak permintaan, bukan tidak kuat dengan hidup yang susah, bukan. Dia ingin menyenangkan Allah dengan menunjukkan rasa lemah dan ya, jangan siapa tahu bisa jadi begini levelnya naik ke situ. Jadi sebenarnya dengan masalah-masalah hidup itu karena keimanan dan kelapangan hati kita itu enteng. Cuman kalau tidak doa kok kayaknya jadi orang sombong. Kayaknya sampai doa. Ya cuma untuk menunjukkan rasa lemah dan butuh. Wah itu luar biasa. Saat belum dikabulkan itu ya tidak apa-apa. Yang penting berhasil menunjukkan rasa lemah dan butuh. Saat dikabulkan alhamdulillah dapat bonus. Nomor 3, menghilangkan penyakit sombong. Nomor 4, nomor 4 ini yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, hikmah kebutuhan adalah agar kita berdoa. Jadi gini, saya jelaskan ini. Kita ini manusia itu punya sifat bosan, betul nggak? Kalau sering-sering itu lama-kelamaan bosan. Surga neraka itu penting nggak Pak? Penting. Sehingga sampai baca Rabbana hati, wakina ada. Penting bagi kita untuk dijauhkan dari neraka. Tapi kalau doa wakina ada benar terkulino di bocor, sesuai formalitas, betul nggak? Umpamanya Rabbana hatinya itu kayak jadi doa kode. Kata mari kalau Rabbana hati, mari. Padahal itu tahu, itu sadar, itu penting. Tapi di antara sekian doa kesembuhan, doa anak lulus tes, sing paling tidak harus itu kita ada benar. Sing lain musuh. Doa besok ditagih waktunya nyicil uang tidak ada itu khusus. Coba tapi kalau di logika lebih penting mana urusan dibakar, diopong dan merokok sama besoknya utang. Lebih penting lolos dari diopong merokok. Tapi karena sudah keseringan itulah kita. Makanya Allah itu sayang sama kita, ya. Sayang sama kita. Supaya kita ini tetap berdoa khusyuk. Wah, ditelok oleh Gusti Allah. Iki jaluk surga gak serius ya. Jaluk terikat rokok gak serius. Wis tak kei penyakit. Mari penyakit khusyuk aja. Wis tak kasih ujian. Akhirnya sampai nangis. Apakah itu kemudian ketika kita khusyuk dalam berdoa urusan dunia kita kemudian level kita jadi turun? Tidak. Saya itu kalau dulu zaman itu, Bapak Ibu sekalian sampai kalau tawaf di Ka'bah itu, selain setelah saya pimpin doa dewi, pokoknya doa saya pokok paling khusyuk sampai. Nek sampai tidak khusyuk dalam jalur surga ya dikain doa. Sampai khusyuk jalur apa? Jalur dunia, jalur nama Allah sambil nangis. Itu jadikan media untuk menghadirkan khusyuk kepada Allah. Nanti kalau lama-kelamaan khusyuk ngadep ke Allah, kalau terus itu saya yakin dunia itu menjadi remeh-remeh baginya, betul lah. Yang dia itu tadi dunia menjadi satu hal yang penting, sehingga kalau di persentase 90% doanya itu urusan dunia. Tapi kalau sering-sering dia serius doa ke Allah, menghadap kepada Allah, hatinya basirahnya menghadap kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala, suwi-suwi hati itu terbuka, hati itu bercahaya, maka lama-kelamaan dunia itu menjadi kecil. Sehingga dia itu kemudian lama-kelamaan merasa aneh. Aku kok gak ada lemah gitu. Aku kok malah doanya itu Allahumma inna ala dzikrika. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Pokok situnya itu malah gak kepikiran. Ya itu efek.
Kalau sekarang isi doanya dunia semua ya apa? Timbang tinggal doa gitu ya. Nah, jadi ujian itu didatangkan Bapak. Itu adalah alat. Jangan sampai kita menjadikan masalah itu, masalah-masalah yang berdatangan dalam hidup itu sebagai PR yang harus kita selesaikan semua. Bukan. Ujian-ujian yang datang itu bukan PR yang harus beres semua sebelum kita mati. Itu adalah kendaraan untuk kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Kalau PR itu belum selesai, masalah itu belum selesai, tapi itu sukses Anda bawa jadi kendaraan untuk khusyuk kepada Allah, selesai urusan Allah. Allah cuma minta itu, bukan minta membereskan, bukan. Nah, kalau pandang kita seperti itu kan, insya Allah jadi enteng. Nah, nanti jawab gitu. Iya tak sampai besok mau praktek kami kerjaan prakteknya baik. Tapi ini kita sering berdoa. Nomor 5, seperti saya bilang tadi, kesimpulan ini poin-poin tadi ceramah saya. Segala takdir yang baik pasti diawali oleh doa. Sampai sekarang dalam kebaikan, kita dalam kebaikan dan sekarang ngaji, dengarkan kebaikan. Pasti ada doa sebelum ini. Doanya siapa? Mungkin doa orang tua kita, ya Allah jadikan anak saya yang sergap ngaji, gitu kan? Pasti. Makanya kalau kita melempar doa sering-sering itu tinggal kayak masang apa? Kayak pesen booking dulu gitu Pak. Booking aja dulu. Mau doa lempar terus saja. Karena semua takdir baik dalam hidup ini sunatullahnya diawali doa. Coba Nabi Rasulullah SAW ya, Rasulullah SAW itu kan sudah ditakdir beliau sejak lama, beliau sudah pasti ditakdir akan menjadi nabi. Tapi karena sunatullahnya diawali doa, Nabi Ibrahim itu keperucut doa. Keperucut doa apa? Beliau itu waktu di Mekah, ya, dalam surah Al-Baqarah itu. Berdoa ya Allah, ya, turunkan di negeri ini seorang Rasul, ya kan? Yang dia itu mengajak untuk kepada Al-Quran dan mengajarkan tentang hikmah dan menjelaskan ayat-ayat. Nabi Ibrahim itu ngomong doa itu saja. Kenapa? Padahal skenario-nya itu Nabi Muhammad itu akan lahir memang, bahkan sejak sebelum alam semesta diciptakan. Tapi karena sunatullah itu selalu setiap kebaikan didahului doa, maka skenario-nya Nabi Ibrahim doa dulu minta diutus seorang Rasul di kota Mekah. Paham maksud saya? Jadi makanya kalau Nabi mengatakan doa itu mengubah takdir, maksudnya bukan kemudian Allah itu mengkoreksi-koreksi takdir yang sudah dibuat, bukan. Itu maksudnya adalah Nabi menjelaskan setiap perpindahan takdir dari jelek ke baik selalu diawali oleh doa. Makanya kata Nabi, berdoalah karena doa tidak ada yang mengubah takdir kecuali doa. Maksudnya mengubah apa? Geser dari takdir A ke takdir B yang lebih baik, itu pasti ada peran doa. Doa siapa? Entah. Maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 6, doa bisa dibatalkan oleh perbuatan kita, ya. Itu tadi salah satunya ngeluh, sabar, putus asa, maka kemudian doa itu dibatalkan. Sudah tadi? Iya, Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, itu tentang tema doa kita yang kita bahas kali ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas tentang adab-adab dalam berdoa. Ini juga penting karena jangan sampai kita mengira Allah tidak mengabulkan, padahal tanpa sadar kita mengcancel doa kita sendiri karena tidak menjalankan adab-adab. Terima kasih dari saya. Oh iya, baik.
Assalamualaikum. Sebenarnya dengan